Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang energi angin atau turbin angin dan destilasi air laut. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian turbin angin dan prinsip kerjanya. Energi angin berasal dari energi kinetik yang dikonversi dan hadir dalam bentuk angin. Sedangkan turbin angin adalah kincir angin yang digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Turbin angin ini pada awalnya dibuat untuk mengakomodasi para petani dalam penggilingan padinya. Namun dengan perkembangan zaman, turbin angin digunakan untuk sumber kebutuhan listrik masyarakat. Di Indonesia sendiri, dalam jumlah pulau dan pesisir yang sangat luas, potensi energi angin ini untuk dimanfaatkan sebagai sumber-sumber listrik sangat besar. Namun hanya ada satu di Indonesia pembangkit listrik tenaga angin ini, yaitu di daerah Sidrap, Sulawesi Selatan. Prinsip kerja turbin angin. Komponen utama pembangkit listrik tenaga angin adalah turbin. Kerja turbin berdasarkan energi yang ditimbulkan oleh kecepatan angin untuk memutarkan blade atau kipas. Kemudian putaran tersebut dikonversikan menjadi energi mekanik. Selanjutnya dikonversikan lagi menuju energi listrik oleh generator. Adapun komponen-komponen turbin adalah blade, hub, rotor, tower, generator, dan turbin. Merumuskan perhitungannya itu rumus perhitungan dari turbin angin. Yang pertama dicari ialah daya anginnya. Daya angin di sini kan ada energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang terdapat pada angin mempunyai kinetik sehingga dapat disebut ya, energi yang kita bergerak gitu ya. Yang dirumuskan Eka sama dengan setengah M kali V kuadrat, dengan Eka adalah energi kinetik satuan Joule, M adalah massa udara satuan kilogram, V adalah kecepatan anginnya satuannya meter per sekon. Nah, daya adalah energi persatuan waktu, bisa dirumuskan V in sama dengan setengah M kali V kuadrat. Dimana In adalah daya angin dalam watt, M adalah massa udara persatuan waktu kilogram per sekon, dengan V adalah massa jenis udara dan satuannya kilogram per meter persegi, dan A adalah luas penampang yang membentuk sebuah lingkungan, satuannya M kuadrat. Dengan menggunakan persamaan yang ketiga itu tadi, sehingga daya angin Pin dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. P in setengah dalam kurung P A V untuk V kuadrat, sehingga dapat disederhanakan lagi. P in sama dengan setengah P A kali P segi. Nah, di sini menghitung torsi turbin angin juga, di mana torsi adalah momen butir yang terdapat pada poros yang dihasilkan oleh gaya dorong yang terdapat pada poros.
mana gaya dorong ini memiliki jarak terhadap sumbu putarnya. Bisa dirumuskan T sama dengan F kali I. Nah, T adalah torsi dinamis yang dihasilkan dari putaran poros, satuannya N kali M. F adalah gaya pada poros akibat putaran, satuannya N, dan I adalah jarak dengan torsi dari poros, satunya M. Dapat dipahami. Di sini juga menghitung daya turbin anginnya. Daya turbin angin adalah daya yang dihasilkan oleh poros turbin angin akibat daya angin yang menghantam sudu-sudu pada turbin angin sehingga sudu turbin angin bergerak melingkar. Di sini bisa dirumuskan P out sama dengan T dalam kurung 2 I kali N per 60 kurung tutup. Nah, dengan P out adalah daya yang dihasilkan turbin angin satuan watt. P adalah torsi, satuannya N kali M, dan N adalah putaran poros turbin, satuannya RPM. Ini saya akan membahas tadi rumus menghitung koefisien dayanya. Nah, bisa dirumuskan dengan koefisien daya itu adalah perbandingan antara daya yang dihasilkan oleh turbin angin dengan daya yang tersedia oleh angin. Nah, sehingga dirumuskan seperti berikut. P sama dengan P out per P in, dengan P adalah koefisien dayanya dan P out adalah daya yang dihasilkan oleh turbin angin satuan watt, dan P in adalah daya yang tersedia oleh angin satuan watt. Per itu bagi ya. Nah, tip speed ratio-nya. Nah, tip speed ratio-nya itu adalah perbandingan antara kecepatan di ujung sudu turbin angin dengan kecepatan anginnya. Bisa dirumuskan Vt sama dengan W per R. Vt sama dengan W kali R, dengan Vt adalah kecepatan ujung sudu dan W adalah kecepatan sudu, satuannya radian per detik atau rad per detik ya. Nah, R adalah jari-jari turbin anginnya. Nah, dengan demikian tip speed rasionya dapat dirumuskan seperti alfa sama dengan 2 pi r n per 60 kali pi. Dapat disederhanakan juga sama dengan alfa sama dengan pi r n per 30 pi, dengan alfa adalah tip speed ratio, R adalah jari-jari turbin, M katanya M, dan N adalah kecepatan putar poros turbin angin ataunya RPM, dan P adalah kecepatan angin ataunya meter per second. Saya Arsa Haliwidiandana ingin mempresentasikan tentang isolasi termal destilasi air laut. Isolasi termal adalah metode yang proses digunakan untuk mengurangi laju perpindahan panas atau kalor. Panas atau energi panas dipindahkan dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi, atau ketika terjadi perubahan wujud.
Isolasi termal dapat menjaga wilayah tertutup seperti bangunan atau tumbuhan agar terasa lebih hangat lebih lama dari yang sewajarnya, tetapi tidak mencegah hasil akhirnya, yaitu masuknya dingin dan keluarnya panas. Isolator juga dapat bekerja sebaliknya, yaitu menjaga bagian dalam suatu wadah terasa dingin lebih lama dari biasanya. Isolator digunakan untuk memperkecil perpindahan energi panas. Nah, ini akan saya terangkan prinsip kerja destilasi laut. Destilasi air laut adalah proses air laut dipanaskan untuk menguapkan udara laut, dan kemudian uap udara yang dihasilkan dikondensasi untuk memperoleh air tawar. Proses ini menghasilkan air tawar yang sangat tinggi tingkat kemurniannya dibandingkan dengan proses lain. Air laut mendidih pada 100 derajat Celcius. Pada tekanan atmosfer diturunkan. Penguapan air memerlukan panas penguapan yang tertahan pada uap air yang terjadi sebagai panas laten. Apabila uap air dikondensasi, maka panas laten akan dapat dilepaskan yang dapat dimanfaatkan untuk mengolah awal air laut. Proses destilasi laut dibagi dalam tiga sistem utama, yakni destilasi flash multi-stage, destilasi multi-effect, dan destilasi kompresi uap. Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya yang bernama Dandra Gusti. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandra Gusti. Saya di sini akan melanjutkan dari materi teman saya yang bernama Arsya. Ya, berikut adalah skema tentang destilasi air laut. Yang pertama, kita harus mempunyai air laut yang digunakan untuk mengubah air laut menjadi air yang bisa air tawar atau air yang bisa diminum. Nah, berikut di sini ada bak atau penampung air laut tersebut. Setelah air laut dimasukkan dalam bak, air tersebut akan mengalir ke dalam pipa. Nah, pipa ini akan mengalir ke dalam bak uji coba. Setelah mengalir dalam pipa, air akan masuk dalam bak ini. Nah, setelah masuk dalam bak ini, air akan mengalami pemanasan oleh sinar matahari. Nah, ibarat ini sinar matahari dari luar masuk ke dalam. Nah, setelah mengalami pemanasan, air laut tersebut ini akan mengalami penguapan atau kondensasi. Nah, jadi dia naik ke atas embun-embunnya. Nih. Setelah mengalami pengembunan, embun ini turun melalui kaca atau yang nih kaca nih. N itu kaca ya. Kaca terus ngalir ke dalam saluran yang di pinggir ini. Saluran pinggir ini. Nah, setelah mengalami saluran ini, dia akan jatuh ke bawah ke dalam wadah wadah dari hasil uji coba dari air laut tersebut. Nah, dalam wadah tersebut ini air yang bisa diminum. Sekian. Ya, berikut adalah perhitungan dari destilasi air laut. Jika ada soal, diketahui laju aliran massa produk destilasi per hari 320 kilo, panas laten penguapan 122 Joule per kilo. Jika luas permukaan 21 meter persegi dan waktu pengujian 140 sekon, terjadilah radiasi matahari sekitar 37 watt per meter persegi. Dan ditanyanya, berapakah efisiensi alat tersebut? Nah, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian dari soal tersebut. Diketahui laju aliran massa produk. Laju aliran massa produk itu MD sama dengan 300
320 kg. Selanjutnya panas laten itu HFG sama dengan 122 Joule per kg. Selanjutnya luas permukaan. Luas permukaan itu A 21 meter persegi. Selanjutnya waktu pengujiannya T sama dengan 140 sekon. Dan radiasi mataharinya 37. Dan radiasi matahari itu G 37 watt per meter persegi. Nah, ini baru diketahuinya. Selanjutnya adalah ditanya efisiensi alat tersebut. Efisiensi. Ya, kita lanjut ke jawabnya ya. Berikut adalah cara jawabnya. Rumus dari nyari efisiensi adalah efisiensi sama dengan MD kali HFG per luas permukaan dikali radiasi matahari dikali waktu dikali 100%. MD sama dengan tadi 320 dikali HFG 122 per A nya 21, G nya 37 dikali waktunya 140 dikali 100% sama dengan hasil dari 300 kali 122 adalah 39. Mohon maaf ada kesalahan. 39040 per hasil dari 21 kali 37 dikali 140 adalah 1087 80 dikali 100%. Ya, hasil dari 39040 dibagi 108780 sama dengan 0,3588. Terus kan dikali 100% ya. Sama dengan 35,88%. Jadi efisiensi yang didapat dari soal ini adalah sekitar 35,88%. Ya, sekian dari saya dari mengenai perhitungan destilasi air laut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.